Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Siang. Apa hari ini sehat semua? Sehat, Pak. Apa kita bisa mengikuti pelajaran hari ini? Bisa, Ada Pak. yang nggak hadir? Ada, Pak. Atau yang berizin atau keterangan lainnya? Kita absen dulu ya sebelum kita masuki pada pelajaran kita hari ini. Kita absen dulu. Ferry, Hadir, Pak. Azan, Hadir. Memo, Hadir. berarti yang hadir cuma 13 orang ya? Ya, Pak. 5 nggak hadir, oke. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Oke, cuma satu orang pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi hari ini. Ada yang tahu sebelum kita masuk hari ini? Ada yang tahu apa materi kita hari ini? Nggak tahu, Pak. Oke, mari ayo jadi materi kita hari ini adalah tentang suhu dan kalor. Pemuaian kalor, suhu dan kalor, suhu dan kalor. Oke. Suhu. Ada yang tahu apa pengertian suhu? Nggak tahu, Pak. Coba satu orang berpendapat, siapa saja boleh berpendapat. Nggak ada yang disalahkan kita hari ini. Nggak ada yang marah. Siapa yang bisa mendefinisikan apa itu suhu nanti dapat nilai. Nggak ada. Oke, biar Bapak yang mendefinisikan. Jadi suhu ialah suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Paham? Paham, Pak. Berarti suhu ialah energi panas yang tersimpan dalam suatu benda. Oke, ini suhu. Nah, kalau kalor ada. Kalor ialah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu ke benda yang lebih tinggi. Jadi kalau suhu disebut dengan energi panas yang tersimpan dalam suatu benda, kalau kalor adalah perpindahan energi panas ke suatu benda. Perpindahan Oke, ini suhu dan kalor. Oke. Jadi kita sudah dapat mendefinisikan atau kita sudah tahu apa itu suhu dan apa itu kalor. Kalor, dapat ulangi lagi, kalor ialah energi panas yang tersimpan dalam suatu benda, sedangkan suhu ialah energi panas yang tersimpan dalam suatu benda, sedangkan kalor ialah perpindahan energi panas ke suatu benda. Oke, paham ya? Paham? Oke. Dalam pembahasan suhu dan kalor itu kita pasti memerlukan termometer. Ada yang tahu termometer? Mungkin nggak ada. Nggak, Pak. Ada yang pernah demam? Pernah, Nggak Pak. ada? Pernah, Pak. Pernah demam, pasti pernah demam. Apa lagi? Termometer
Nah, ini ada yang di tengahnya ada warna-warna merah. Nah, itu untuk mengukur apa kegunaan termometer. Ada yang tahu kegunaan termometer? Yang di ujung. Siapa memo-memo? Kegunaan termometer tahu? Kegunaan termometer ialah ini termometer yang sering dipakai di rumah sakit. Kalaupun di praktikan fisika ada juga termometer untuk mengukur suhu kan. Dan ada juga satu lagi termometer sekarang yang sudah apa ya? Yang seperti pada gambar yang sudah terbaru lah. Yang kalaupun diukur dengan itu dia langsung keluar dia langsung keluar angka seperti ini, langsung keluar berapa suhu gitu. Kalau ini kan kita melihat dulu apakah dia naik, apakah dia turun gitu. Kalau naik berarti suhunya tinggi, kalau turun berarti suhunya rendah. Kalau ini yang termometer sekarang dia langsung menunjukkan angka berapa gitu. Sekarang ada juga termometer ultraviolet kalau nggak salah yang pas COVID yang ditembak-tembakkan itu termometer juga untuk mengukur suhu tubuh. Ada yang pernah lihat? Oke. Jadi dapat kita definisikan bahwa termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda. Itu ya. Di dalam termometer. Oke, termometer adalah alat untuk mengukur suhu benda. Oke, ini termometer, definisi dari termometer. Nah, di dalam termometer ini kita akan mengenal dengan skala 4 skala. Apa-apa saja, Beri? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Azan tahu Azan? Nggak, Pak. Oh, jadi di dalam termometer ini dia terdapat 4 skala. 4 skala. Skala pertama Celsius. Dilambangkan dengan C, Pak. C. Oke, bagus sekali C ya. Kedua Fahrenheit. 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 Oke. F, Pak. Dilambangkan dengan F. Oh, apa? F. Oke, F. Oke. Yang ketiga Kelvin. Kelvin. Oke, bagus sekali. Yang lain bisa menjawab, jangan Ferry saja. Lain apa lagi? Kelvin dilambangkan dengan K, Pak. K. Oke, bagus. Satu lagi. Gak tahu nggak? Satu lagi adalah Reaumur. Dilambangkan dengan R. Oke? Reaumur. Oke. Jadi di dalam termometer ini ada 4 skala, yaitu pertama Celsius, kedua Fahrenheit, ketiga Kelvin, keempat Reaumur. Yang masing-masingnya terdapat satuannya lambangnya, yaitu C kalau Celsius dengan C, Fahrenheit dengan F, Kelvin dengan K, Reaumur dengan R. Mudah sekali. Awalannya aja ini. Awalan dari Celsius C, Fahrenheit F gitu. K, Kelvin, R, Reaumur gitu. Mudah sebenarnya. Oke ya. Jadi udah ngerti semua ya apa itu suhu, apa itu kalor, dan di dalam suhu dan kalor kita membutuhkan namanya termometer, dan di dalam termometer kita juga memerlukan ada 4 skala, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke 6 perubahan zat. Perubahan zat. Oke. Ada 6 perubahan zat. Yang pertama
menguap. Apa itu menguap, Ferry? Menguap ialah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Nah, kalau kita sering memasak air kan, pernah masak air kan? Nah, kalau kita tutup dengan itu, dengan apa kan kita masak dengan wajan, kalau kita tutup wajan itu, dia akan ada itu di atasnya itu dia menguap. Kedua, mencair. Mencair. Contohnya apa? Es batu, Pak. Es batu. Oke, bagus sekali. Yang suka-suka es batu ini pasti tahu nih. Nah, ketiga, menyumblim. Apa menyumblim? Menyumblim ialah zat padat yang menjadi gas. Apa zat padat menjadi gas biasanya? Kapur barus ya? Ya, Pak. Nah, oke. Yang keempat, mengkristal. Mengkristal ialah peristiwa tadi pertama menguap, mencair, menyublim. Empat, mengkristal. Kelima, mengembun. Oke, mengembun ya. Keenam, membeku. Oke, berarti ada 6 perubahan zat. Ada berapa, Wiri? 6, Pak. Oke, ada 6. Itu untuk perubahan zat. Kita sudah tahu ya. Ada yang ingin setelah untuk pembahasannya ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham. Boleh ditanyakan? Ada? Enggak ada ya, berarti semuanya udah paham ya. Kalau Bapak tanya nanti apa itu suhu, apa itu kalor, apa itu termometer. Termometer terdapat di dalam termometer terdapat beberapa skala dan perubahan zat itu apa? Nanti itu tahu kan? Udah tahu ya, udah tahu semua kan? Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke perpindahan panas. Perpindahan panas. Perpindahan panas. Oke, perpindahan panas. Ada yang tahu apa itu perpindahan panas? Perpindahan panas itu disebut juga dengan kalor. Ini jauh sekali ya, kalor. Itu perpindahan energi panas ke suatu benda. Itu berhubungan dengan kalor. Kalau suhu tadi energi panas yang tersimpan dalam suatu benda. Kalau kalor perpindahan energi panas ke suatu benda. Nah, itu perpindahan suhu, perpindahan panas. Nanti di dalam perpindahan panas ini terdapat tiga pembagian. Oke. Udah paham? Mungkin ada yang belum paham, tolong ditanyakan. Kawannya yang udah paham tolong jelaskan kepada kawannya yang belum paham lagi ya. Untuk saling sama-sama kita paham, sama-sama kita belajar apa itu kalor dan suhu, termometer dan perpindahan panas. Oke. Perpindahan panas terdapat tiga pembagian. Mulai sini ya. 1, konduksi. 2, konveksi. 3, radiasi. Oke. Ada yang tahu apa itu konduksi? Ferry, Azan, yang lain ada yang tahu? Gak ada. Kalau konveksi, berarti kita, kalau kalian nggak tahu, berarti bapak yang jelasin aja ya. Konduksi ialah perpindahan energi panas yang bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panas. Apa ulangi sekali lagi ya? Konduksi ialah
energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen, medium yang menjadi penghantar panas. Bisa dipahami? Kurang Pak, kurang. Kurang paham kan? Jadi begini, konduksi ini contohnya saja biar kita sama-sama paham ya. Contohnya seperti kawat panas yang kita bakar, kawat yang kita bakar yang yang tidak permanen panasnya. Kalau sumber untuk memanaskan kawat itu sudah mati, maka kawat itu juga lama-lama akan dingin. Nah, itu berarti konduksi itu energi panas yang tidak permanen. Itu yang dimaksud dengan konduksi. Mudah sekali. Bagaimana? Mudah bukan? Udah Pak. Oke. Nanti kita tanya satu-satu ya. Siapa aja yang bisa mendefinisikan apa itu konduksi, kalor, suhu, termometer. Nah, berarti sudah konduksi inilah energi panas yang tidak permanen. Kalau kita sering masak, itu termasuk juga konduksi itu. Wajan itu kan itu besi. Kalau dalam masak kan dia juga permanen panasnya, panas, cuman lama-lama akan hilang panasnya. Oke, ketiga konveksi. Ada yang tahu itu apa konveksi? Konveksi ya perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat perantara atau medium. Contohnya apa? Pendingin AC atau pendingin pemanasan air. Nah, itu contoh untuk konveksi. Sedangkan yang ketiga adalah radiasi. Radiasi ialah penghantar panas tanpa dibutuhkan penghantar panas, ditransmisikan dengan emisi gelombang elektromagnetik. Paham? Oke ya, semua udah paham ya. Kalau Bapak tanya nanti paham semua ya. Oke. Untuk apa? Jadi pembahasan kali ini tentang suhu dan kalor. Di dalam suhu ini terdapat apa ya? Seperti yang definisinya, energi panas tersimpan di dalam suatu benda. Jadi energi panas yang terdapat di dalam benda. Jadi termasuk juga di konduksi tadi, yang lama-kelamaan energi panas itu ada di dalam besi itu, cuma lama-kelamaan akan hilang. Sedangkan kalor itu perpindahan energi panas ke suatu benda, yang itulah sumber api, sumber panas yang berpindah ke wajan tadi. Oke ya, semua udah paham ya? Oke. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa energi panas, bahwa suhu dan kalor ialah, ada yang dapat menyimpulkan? Coba satu orang menyimpulkan dulu sebelum Bapak simpulkan. Oke, apa dari materi kita suhu dan kalor ini, apa yang dapat kita simpulkan? Sebenarnya ini banyak sekali terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Seperti memasak tadi kan, itu kan dalam kehidupan sehari-hari, perpindahan panas ke benda yang lain. Nah, itu kan terdapat juga dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ya termometer kan. Nah, kita harus bisa mengingatkan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang dapat menyimpulkan? Kalau tidak ada, Bapak simpulkan ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa suhu dan kalor ialah energi panas yang tersimpan dalam suatu benda, sedangkan kalor ialah perpindahan energi panas ke suatu benda. Oke ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Berarti hanya sampai di sini pembahasan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan doa. Oke, satu orang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti doa pun sudah. Berarti dari materi kita ini sudah Bapak jelaskan. Mungkin ada yang
pembahasan kita hari ini. Itu suhu dan kalor. Oke ya. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.